Ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, ku temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman pribadi mengenai bagaimana caranya membuat musik sendiri di situs jamstudio.com. Ikut terus ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTuber, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat. Di video ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana caranya membuat musik sendiri. Kawan-kawan yang hobi mengcover lagu, tentu jika menggunakan musik yang kita ambil dari YouTube atau dari tempat manapun itu bisa terkena klaim hak cipta. Nah, jalan satu-satunya bagi yang hobi cover lagu dan menguploadnya ke YouTube, maka kita harus membuat musik itu sendiri. Banyak aplikasi yang bisa kita install di Play Store yang khusus untuk membuat musik. Namun setelah saya selidiki, rata-rata aplikasi tersebut kita harus membuat musiknya secara manual. Akan tetapi berbeda dengan situs di jamstudio.com ini, kita disuguhkan dengan bait-bait musik yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi kita hanya menyesuaikan not-notnya saja. Oke ya kawan-kawan, tanpa basa-basi, pertama-tama silahkan menuju ke browser kawan-kawan, kemudian tuliskan Jam Studio seperti ini. Setelah itu kunjungi Jam Studio, maka seperti ini dia. Nah, jika sudah terlihat tampilannya seperti ini, silahkan diklik bagian Windows Up ini ya, Windows Up atau Mac Up. Kalau saya Windows Up karena saya menggunakan laptop. Jadi ini bukan aplikasi untuk Android, tapi ini digunakan di laptop atau PC. Klik saja di bagian sini, kemudian dia akan muncul seperti ini dan akan otomatis mendownload di sini ya kawan-kawan. Karena saya sudah mendownloadnya di sini, jadi saya tidak perlu save-nya atau menginstalnya lagi. Nah, setelah itu di sini dikatakan kita harus menyalin URL ini ya, alamat ini kita salin. Setelah kawan-kawan install tadi, hasilnya seperti ini. Silahkan diklik ya bagian ini. Kemudian di bagian file klik open. Setelah itu salin URL yang sudah kawan-kawan copy tadi. Seperti ini, kemudian klik OK. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah itu supaya aksesnya full ya, sempurna, silahkan login ya, login. Oke ya kawan-kawan, di sini kita sudah login. Kemudian sebelum kita membuat musiknya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan secara singkat apa saja fitur-fiturnya. Yang pertama di bagian sini adalah preview-nya ya, preview untuk mengetahui not-not musiknya. Kemudian di sini ada pilihan key-nya ya, kuncinya, chord-nya. Kemudian di sini bagian untuk memilih jenis-jenis instrumen musiknya, apakah itu gitar, bass, gitar elektronik, piano dan lain sebagainya. Di sini untuk mengatur temponya ya kawan-kawan, apakah temponya 100, 89, semakin rendah temponya maka akan semakin melambat dia ya nadanya. Kemudian di sini juga ada preview untuk bagian instrumen musiknya. Apakah itu gitar, apakah itu drum, apakah itu piano dan pilihan yang lain. Nah, ini ya 4 fitur ini. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui satu persatu bait-bait musiknya? Contohnya seperti ini ya, gitar. Kita klik di sini ya, gitar. Di sini ada banyak pilihan ya, mode-mode instrumennya, apakah klasik, back home, break, dripping, mellow, Sunday dan lain sebagainya. Jadi kawan-kawan tinggal diklik saja ya. Untuk mengetahuinya, kawan-kawan bisa klik di bagian preview, aktifkan preview, kemudian klik di bagian sini. Nah, itu adalah mode instrumennya yang sudah jadi, rambasannya ya. Seperti ini lagi, kita klik. Kemudian ini.
Nah, banyak lagi pilihan. Jadi kawan-kawan silahkan dipilih saja ya, diklik saja ya, mana yang nantinya kawan-kawan suka modenya. Kemudian untuk bagian drum gitu juga ya, kawan-kawan bisa cek. Misalnya ini, atau yang ini. Nah, itu kawan-kawan bisa sesuaikan. Sama ya, seperti untuk bass, elektronik, gitar elektronik, piano, organ, dan yang lain. Kemudian bagi kawan-kawan yang ingin memasukkan notnya, di sini ada notnya ya. Apakah itu pilihan chord untuk lagu ciptaan kawan-kawan sendiri atau yang lain, kawan-kawan bisa memasukkan di sini. Jadi ada dua pilihan dalam membuat musik ini. Yang pertama, pilihan yang pertama kita mengambil chord satu persatu kemudian merekamnya. Dan kita akan kompet di aplikasi lain, misalnya seperti aplikasi pembuat musik atau penggabung musik, atau aplikasi seperti KineMaster ya. Kalau saya lebih suka KineMaster. Satu persatu. Contohnya seperti ini, misalnya nada kunci C ya. Nah, seperti ini. Kemudian kawan-kawan bisa mengambil instrumen musiknya, apakah gitar atau malah digabungkan gitar dengan drum, atau dengan bass, atau dengan gitar elektronik ya. Nah, itu pilihan kawan-kawan ya. Misalnya ini 4 elemen ini saya gabungkan dan akan saya putar ya untuk nada C. Seperti apa hasilnya? Nah, hasilnya seperti itu ya kawan-kawan. Atau kawan-kawan ingin menggunakan gitar klasik saja, gitar jenis rambasan klasik. Apabila kawan-kawan ingin menggantinya, silahkan diklik bagian ini, tapi nonaktifkan dulu untuk free view-nya ya. Nah, dia sudah berganti ya kawan-kawan. Mari kita putar. Nah, seperti itu ya hasilnya. Jadi kawan-kawan nanti bisa merekam ini, merekamnya secara manual, kemudian nanti kawan-kawan kumpulkan jika tidak membuat musik secara keseluruhan. Mengapa saya katakan? Karena di sini untuk mengatur temponya tidak ada pilihan. Jadi setiap satu kotak ini, satu kolom ini, temponya diberi dengan durasi beberapa detik dan kita tidak bisa memotongnya. Sehingga kalau ada lompatan-lompatan musik yang lain, lompatan-lompatan nada yang lain, kita tidak bisa mengaturnya. Jadi kita harus memotongnya secara manual. Namun saran saya, kalau kawan-kawan tidak capek, maka kawan-kawan bisa mengambil instrumen musik ini satu persatu. Kemudian nanti dikumpulkan dan diedit di aplikasi lain. Contoh seperti ini, ada C dengan instrumen gitar. Saya putar dan saya rekam. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk kunci yang berikutnya misalnya F ya, F. Saya menggunakan gitar lagi, kita rekam lagi. Kemudian kita ganti lagi dengan G. Kita putar lagi. Rekaman tadi kan sudah jadi 3 kunci, kemudian kita gabungkan dan itu bisa kita atur durasi lamanya sesuai dengan lagu yang akan kita bawakan. Jadi di sini tidak ada pengaturan untuk kecepatan dan kelambatan nada sesuai lagu. Di situ kekurangan daripada situs ini ya untuk membuat musik. Nah, tapi di antara kekurangannya hanya sedikit menurut saya dibanding aplikasi lain yang kita harus membuat instrumen musiknya secara manual. Bagi yang tidak bisa memainkan musik, maka saran saya bisa menggunakan ini. Oke. Cara yang kedua, kita membuat musiknya sendiri sesuai dengan lagunya. Contohnya saya sudah buat ya. Saya akan klik open di sini. Saya ambil nada melukis senja. Di sini saya sudah menyesuaikannya dengan nada-nada musiknya. Nah, coba kita putar ya. Sambil saya usahakan untuk bernyanyi ya. Walaupun suara nggak begitu cantik ya. Coba kita mulai. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menyambung
Bukan hari-harimu yang tak mudah, biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Nah kawan-kawan, di bagian sini tadi seharusnya ada lompatan yang cepat, namun di sini karena tidak bisa dipotong, maka kita harus memotongnya secara manual apabila kita membuat musiknya dengan mengumpulkan chord-chord sesuai dengan lagunya. Di situ kekurangannya. Tapi ini nanti bisa kawan-kawan edit melalui KineMaster. Nah, untuk rapnya sendiri ya, seperti ini. Kita putar untuk rapnya. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, ku temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ini sebenarnya diperlukan sebuah kreativitas kawan-kawan dalam merangkum musik-musik ini. Nah, ini bagian dasar bagaimana cara membuat musiknya, apakah melalui kumpulan-kumpulan chordnya, atau nanti kawan-kawan bisa membuat chordnya satu persatu, kemudian juga kawan-kawan bisa membuat instrumennya satu persatu, atau malah sekaligus seperti yang saya buat ini. Kemudian selanjutnya, supaya musik yang kawan-kawan buat ini tidak hilang, maka kawan-kawan bisa mengklik tombol save ya. Seperti saya ya, yang sudah saya simpan di sini. Nah, jadi kawan-kawan bisa klik tombol save, kemudian tuliskan judul lagunya. Nah, langkah selanjutnya setelah selesai instrumen musik yang kawan-kawan buat sedemikian rupa dengan penggabungan beberapa instrumen, kemudian penggabungan chord sesuai dengan judul lagu, maka langkah selanjutnya adalah merekamnya. Kenapa tidak bisa disimpan? Fitur untuk menyimpannya secara manual itu tidak ada ya kawan-kawan. Saya menggunakan sebuah perekam layar seperti ini. Nah, di sini kan sekaligus suara di dalam laptop saya ini, suara musiknya ini akan terekam melalui perekam layar ini. Jadi kita bisa mengambil instrumen musiknya nantinya. Ya. Kawan-kawan bisa juga menggunakan alat perekam yang lain, tapi saran saya gunakanlah perekam layar karena hasil suaranya akan lebih bagus dan tidak terkontaminasi dengan suara-suara luar. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.